Apakah karena lo seorang Sagittarius gitu, lo tidak konsisten dengan Sagittarius itu paling konsisten. Tapi lo kadang nggak konsisten, bro. Kalau gue melihatnya ini adalah salah satu bentuk kemunduran demokrasi gitu ya. Karena pada akhirnya ada abuse of power yang dilakukan, kemudian ada benturan kepentingan yang dilakukan, dan menurut gue ini salah satu hal yang harus sama-sama kita kawal gitu. Kenapa? Karena kan akhirnya narasi yang terbentuk adalah ya nggak apa-apa lah muda gitu. Nggak, mudanya kayak gimana nih? Mudanya kayak gimana? Kalau misalnya mudanya naik kereta terus kayak kita gitu ya. Masih naik kereta ya karena ya? Naik kereta gitu. Terus nggak punya om di MK gitu ya. Ya itu muda tuh, udah muda berjuang gitu ya. Nah ini muda, bapaknya presiden, omnya MK, muda apanya nih? Proses lo bergabungnya dengan Perindo tuh gimana nih? Oke, jadi awalnya sebenarnya karena dengar Marsnya ya. Oke, boleh teman-teman nyanyiin. Halo teman-teman opini, selamat datang di episode perdana Temu Titik Terang. Ini dia ya, bersama saya Aga Gonzaga, dan yang pasti program ini akan memberikan titik terang buat teman-teman yang kita tahu di tahun depan kita akan mengadakan yang namanya Pesta Demokrasi Pemilu 2024. Jadi kita harapannya adalah teman-teman muda ini, generasi milenial, generasi Z gitu ya, yang tahun depan akan menjadi partisipan gitu ya, berpartisipasi dalam Pemilu 2024. Tahu nih, siapa aja kira-kira calon-calonnya, semuanya dari calon presidennya dan juga calon legislatifnya. Nah, spesial banget nih di episode perdana hari ini. Tamu gua datang jauh-jauh dari kota Bogor ke Opini ID ya, untuk ngobrol bareng-bareng di Temu Titik Terang. Dan dia adalah Manik Margana Mahendra. Selamat siang. Selamat siang Aga. Apa kabar? Masih baik ya? Baik. Nah, sebelum kita lanjut ngobrol lagi sama Manik, kita mau nonton dulu nih. Sebenarnya siapa Manik yang belakangan ini viral, rame ngomongin, banyak banget diomongin di mana-mana, karena banyak yang bilang kayak, wah, nggak konsisten nih orang dari zaman dulu nih. Kok tiba-tiba nyalek nih, padahal 2019-nya nganu. Nah, mau tahu seperti apa? Ini dia. Halo warga, I'm back. Aduh, Manik Margana Mahendra, lo ngapain sih nyalek-nyalek? Kan lo yang ngasih panggilan sayang ke DPR tuh, ngomong Dewan Pengkhianat Rakyat. Nih, berita-berita lo tahun 2019 lalu, keren kan? Tapi ngapain lo sekarang pakai nyalek? 2019 lalu tuh lo udah keren. Turun buat nolak RUU KPK, RKUHP, RUU Pertahanan, RUU Minerba, dan RUU lainnya yang dianggap kontroversi. Tapi sekarang nggak kalah keren sih. Lo maju sebagai caleg dari Partai Perindo untuk Dapil 6 Jakarta Timur. Maju sebagai calon DPRD. Wih, batuk nyalek di akhirnya. Track recordnya Manik juga nggak main-main, Jo. Mulai dari ketua himpunan fakultas, jadi ketua BEM UI, dan sempat aktif dalam kerja advokasi di National Committee on Tobacco Control. Doi juga pernah jadi abang none, Deng. Cocok banget dah emang jadi abang-abangan. Emang ini udah waktunya dah yang muda-muda yang mulai maju. Maju jadi caleg, maju jadi pemimpin, jadi generasi penerus. Jangan slot mulu lurusin. Dah, ini bukan program gue. Ngapain lama-lama? Udah, cabut. Itu dia, lo viral ya belakangan ini karena Viral ya, masih harus masih kan? Harus. Biar orang-orang tahu siapa Manik Margana Mahendra kan? Karena lo mau menjadi salah satu calon legislatif. Oke, kalau misalnya kita boleh callback sedikit nih ya. 2019 tuh boleh diceritain lagi dong sedikit mungkin buat teman-teman opini yang nggak ngikutin waktu dari tahun 2019. Oke. Jadi tahun 2019 itu sebenarnya ini bukan cuma cerita tentang gue ya, tapi juga teman-teman mahasiswa ataupun semua orang lah ya yang turun serta di tahun 2019 itu ada aksi besar yang kita sebut sebagai aksi reformasi di korupsi. Kalau di Jogja mereka juga menyebutnya aksi Gejayan Memanggil waktu itu. Nah di Jakarta ini aksi reformasi di korupsi itu memang banyak sekali stakeholder yang terlibat, termasuk diantaranya ada teman-teman mahasiswa, ada pelajar, ada gerakan civil society ya atau masyarakat sipil, aktivis-aktivis anti korupsi segala macam banyak ya. Dan apa yang dilakukan di tahun 2019 sebenarnya adalah bentuk kritik terhadap mandat reformasi yang ternyata
tidak dijalankan dengan baik pada saat itu. Kenapa? Karena alasannya adalah semua partai politik pada saat itu setuju merevisi undang-undang KPK, dan ada beberapa rancangan undang-undang yang ya sangat menarik lah pada saat itu ya. Termasuk yang juga kita dorong sebenarnya untuk segera disahkan itu adalah RUU PKS, penghapusan kekerasan seksual. Meskipun hari ini sudah disahkan jadi RUU TPKS, tindak pidana kekerasan seksual, tapi sebelumnya itu juga alot pembahasannya gitu ya. Yang aneh adalah ketika kita mendorong itu segera disahkan, tapi yang disahkan justru malah revisi undang-undang KPK, kemudian RKUHP meskipun itu akhirnya ditunda. Nah, jadi pada saat itu masyarakat, semua orang itu udah marah. Gitu. Keluarlah salah satu video yang cukup ramai pada saat itu. Waktu itu ada gue dan teman-teman mahasiswa di dalam gedung DPR. Kita ketemu sama Komisi 3. Terus gue teriak, kami tidak percaya pada Dewan Pengkhianat Rakyat. Gitu. Kenapa? Karena narasi itu sebenarnya udah bergulir panjang di teman-teman mahasiswa gitu ya. Yang kita kritik pada saat itu sekali lagi bukan kehadiran institusinya, tapi bagaimana orang-orang yang berada di dalam institusi tersebut tidak merepresentasikan suara masyarakat gitu. Jadi itu kira-kira kilas balik sedikit tentang 2019 aksi reformasi di korupsi, dan mostly yang aksi atau turun ke jalan itu adalah teman-teman Gen Z dan millennials. Dan pada saat itu beberapa bulan kemudian Pak Yasona melambungkan bahwa mahasiswa jangan tergampang terprovokasi gitu ya, karena beliau juga bilang bahwa ini ada yang menunggangi mahasiswa nih ya. Sebenarnya gue penasaran pada saat itu kalian ada yang menunggangi atau tidak sama sekali? Jelas lah yang gue bilang juga waktu itu, ditunggangi kepentingan rakyat. Dan udah jelas, maksudnya udah clear, semua orang itu pasti akan beramai-ramai menunggangi narasi-narasi yang cukup besar gitu ya. Dan gue nggak peduli mau ada orang yang katakanlah kira-kira misalnya partai politik tertentu kah, atau misalnya orang dengan kepentingan tertentu, tapi yang harus dibahas dalam konteks itu adalah kritiknya. Bukan akhirnya ibaratnya adalah membunuh karakter orang-orang yang menyuarakan hal tersebut gitu. Nah itu kan yang sering kali terjadi, kita lupa apa sebenarnya kritiknya. Yang kita bicarakan itu selalu urusan, oh ini ditunggangi, oh ini titipan siapa gitu. Tapi kan itu tetap ada kritiknya. Dan kritik itu yang harus dibahas, kritik itu yang harus diselesaikan gitu. Ya, kritiknya yang tetap harus dibahas ya. Ya emang, ya mungkin tidak munafik juga ya bahwa beberapa isu-isu tuh juga ada yang menunggangi ya sebenarnya ya. Ya orang-orang dengan kepentingan tertentu pasti akan ada aja yang datang gitu kan. Betul. Tapi kan orang-orang yang katakanlah mereka dari hati nurani mereka sendiri, dari pemikiran mereka sendiri, mereka datang ke sana ya untuk itu, untuk menyuarakan suara mereka. Ada aja orang-orang yang usil gitu ya masuk ke dalamnya. Oke. Boleh. Ini benar ya, ini teman-teman opini kalau misalnya di sini ada yang mau bertanya, kita bebas karena kita menghadirkan caleg di sini untuk memberikan pencerahan ke semuanya. Buat teman-teman opini yang lagi ada di ruangan ini juga boleh kalau misalnya mau bertanya. Nah, di sini udah ada yang mau bertanya nih. Silakan, Mas. Ya, mau nanya, kan waktu pada masa itu tuh gue cukup ngikutin juga. Yang pengen gue tahu tuh sebenarnya pada saat itu tuh dari semua tuntutan yang mau sampaikan waktu diterima masuk ke dalam juga, ada nggak sih poin yang mereka follow up atau mereka realisasikan dari tuntutan-tuntutan mahasiswa pada saat itu? Atau cuma didengar aja gitu, tanpa merubah substansi dari merubah undang-undang itu? Iya, menarik ya. Kalau misalnya follow up, sebenarnya yang paling langsung dirasakan itu adalah ketika aksi besar, nggak lama Presiden kalau nggak salah Pak Wiranto ya yang ngumumin pembahasan RKUHP itu akhirnya ditunda gitu. Ya artinya kan ada proses tuh sebenarnya yang kita harap bisa ada dialog lagi lebih dalam gitu. Tapi sayangnya kayak revisi undang-undang KPK itu tetap goal karena prosesnya lumayan pelik, dan yang kita dorong juga sebenarnya adalah Jokowi harusnya mengeluarkan Perpu pada saat itu, tapi juga ternyata nggak dikeluarkan gitu ya. Jadi ya banyak respon. Ada yang kita anggap mungkin memberikan ruang bagi kita untuk bisa berdialog lebih dalam gitu. Tapi hal yang menurut gue lebih penting adalah kesadaran masyarakat sipilnya. Mereka akhirnya punya pengetahuan hak-hak politik mereka sebagai warga negara yang harus mereka dorong gitu ya, supaya pemerintah bisa memberikan ibaratnya fungsi-fungsi terbaiknya gitu ya. Dari RKUHP misalnya, atau tadi RUU TPKS, Undang-Undang TPKS ya sekarang gitu. Akhirnya kan pembahasan itu lumayan naik ya.
Dan akhirnya juga undang-undang TPKS bisa disahkan meskipun bukan pada saat periode 2019 kemarin. Gitu. Jadi hal yang paling konkret itu ya penundaan RKUHP. Selebihnya itu berlanjut ke periode selanjutnya. Karena kalau nggak salah itu juga di akhir masa jabatan periode 2019. Makanya yang dikebut itu undang-undang KPK kalau kita lihat. Oke, kita tutup sedikit untuk 2019-nya kali ya karena kita mau mencari titik-titik terang lainnya nih di tahun ini dan juga tahun depan gitu ya. Oke, sekarang kan berarti menurut highlight berita gitu ya, yang dulunya menjadi promotor gitu, yang memberikan mosi tidak percaya kepada DPR, DPRD gitu, sekarang malah nyemplung gitu ya. Apakah karena lo seorang Sagittarius gitu, lo tidak konsisten dengan Sagittarius itu paling konsisten. Tapi lo kadang nggak konsisten bro, karena saking impulsifnya. Virgo? Enggak dong. Apa? Cancer. Oh, lo Cancer, pantesan ya, judgmental. Iya kan, karena misalnya lo saking impulsif lo memikirkan apa yang lo inginkan gitu, sehingga di tahun ini lo keterbalikan dari tahun 2019 tuh ceritanya gimana sih? Oke. Sebagai seorang Sagi. Oke, mantap Bang Sagi. Enggak, kalau gue melihat justru ini adalah bentuk konsistensi yang gue coba lakukan. Oke. Pertama, kenapa gue menyebut ini konsistensi? Karena satu, berada di dalam konteks mahasiswa, kapasitas gue sebagai seorang mahasiswa itu ya melakukan kritik. Karena gue nggak punya wewenang sama sekali untuk bikin undang-undang. Gue nggak punya wewenang sama sekali buat bikin peraturan. Ya namanya mahasiswa gitu kan. Jadi yang gue bisa lakukan pada saat itu kapasitasnya adalah kritik. Tuh. Nah, apa yang kemudian berpikir gitu ya ke depannya, coba kira-kira apa yang seharusnya dilakukan oleh DPR RI, misalnya DPRD, yang menyambung suara masyarakat kan. Nah, itu adalah bentuk kritik yang kemudian kita sampaikan pada saat tahun 2019, kenapa DPR yang dipilih oleh masyarakat sendiri tidak mewakili suara masyarakat. Gitu. Akhirnya gue berpikir bahwa criticism is the first half of the battle. Jadi anak Jaksel ya. Tapi apa yang gue lihat di sini adalah kalau kita sudah melakukan kritik, itu pertarungan pertama kita sudah selesai. Tapi pertarungan selanjutnya adalah gimana membawa kritik ini, narasi kritik ini, itu bisa jadi kebijakan yang konkret. Maka kita harus menempatkan orang-orang terbaik kita ada di dalam sistem. Gitu. Dan gue memilih masuk ke dalam sistem untuk coba menguji kapasitas diri, sekaligus tadi gagasan-gagasan yang udah gue pernah sampaikan itu bisa masuk setidaknya dalam konteks sistem. Jadi menginstitusionalisasi bentuk kritik itu jadi bentuk kebijakan, jadi bentuk hal-hal yang konkret gitu. Karena balik lagi, masyarakat sipil itu nggak punya wewenang untuk bikin undang-undang. Yang bisa mereka lakukan adalah menyuarakan hak-hak sipil mereka, kemudian diserap oleh champion-championnya masuk ke dalam tadi misalnya di ruang-ruang DPR, DPRD ataupun di eksekutif gitu ya, jadi presiden, wakil presiden, menteri segala macam. Itu jadi menurut gue hal ini sebenarnya adalah keberlanjutan gitu. Nggak masalah orang-orang mau bilang ya lo akhirnya mengkhianati diri segala macam gitu ya. Ya bebas, itu kan opini orang ya. Opini. Ya, itu kan opini orang. Tapi opini gue adalah gue harus melanjutkan apa yang gue perjuangkan di luar sistem masuk ke dalam sistem gitu. Oke, memperjuangkan yang di luar sistem masuk ke dalam sistem. Tadi lo sempat sampaikan juga bahwa kita harus naruh orang-orang terbaik untuk masuk ke dalam sistem. So, lo ingin masuk ke dalam sistem, you are the best for the system? Hopefully ya. Hopefully ya? Gimana caranya? Caranya adalah dengan orang-orang terlibat, termasuk diantaranya mungkin teman-teman yang ada di 2019, teman orang-orang muda gitu ya, mendukung narasi-narasi orang-orang muda ini, mendukung kepentingan dan hak-hak kalian sebagai orang muda itu diletakkan kepada orang yang kalian anggap bisa kalian percaya gitu. Pertama, kalau misalnya ya hopefully tadi bisa masuk adalah setidaknya gue punya pengalaman politik, ada di dalam BEM. Gue pun kerja pasca dari Universitas Indonesia itu juga gue kerja di NGO yang memang fokus kami adalah membuat rekomendasi kebijakan, masuk ke dalam kementerian, masuk ke dalam pemerintah daerah gitu ya. Jadi gue sudah berkutat cukup banyak dengan kebijakan-kebijakan meskipun memang pada saat kerja itu fokusnya ke background gue, kesehatan masyarakat gitu. Itu sih. Dan lo optimis akan melakukan hal itu? Yap, optimis. Harus optimis. Harus optimis ya? Oke, dan terakhir gue baca di beberapa postingan di sosial media lo,
Langkah lo ini untuk menuju menjadi caleg gitu dan juga bergabung bersama parpol, lo yakin bahwa akan ada pihak-pihak yang merasa tersakiti, pihak-pihak yang merasa dihianati gitu ya. Sampai kalau misalnya gue bisa perhatikan dari 2019 ke sekarang, jumlah followers lo agak menurun dari 300.000 sekarang 200.000-an. Oke, apakah dari situ lo menyadari bahwa gue ternyata juga mengkhianati dan menyakiti beberapa pihak nih? Oke, menarik. Mengkhianati dan menyakiti beberapa pihak itu menurut gue adalah sebuah keniscayaan ketika kita memilih pilihan politik. Kita punya pandangan politik tertentu gitu ya. Dan ya gue yakin ketika gue menuliskan itu pun juga ada orang-orang yang gue anggap mungkin ya mereka bertahan pada posisi kritik itu harus ada di luar gitu. Orang-orang ya katakanlah teman-teman aktivis mungkin atau ya mereka yang memahami bahwa ya kalau misalnya ideal gitu ya, idealisme itu ya bertahannya dengan mengkritik terus gitu. Nah, tapi gue juga melihat bahwa posisi politik gue pada saat hari ini maupun sebelum-sebelumnya gitu ya, itu harus berkembang. Dari yang tadinya mungkin ada di luar sistem, sekarang mencoba masuk ke dalam sistem gitu. Jadi ya wajar ada teman-teman yang merasa ya mereka kecewa, mereka merasa mungkin bukan dikhianati gitu ya, tapi gue memilih pandangan politik yang berbeda sama mereka gitu. Memilih pandangan politik yang berbeda dengan teman-teman lo itu ya. Bentuk kecewaan kayak gimana sih yang pernah lo terima sebelum lo mengambil keputusan ini? Ya itu unfollow misalnya. Banyak ada yang rame-rame bilang sorry ya unfollow gitu di komen gitu. Sorry ya unfollow. Nggak tahu ya atas dasar apa gitu ya buat pengumuman. Ya nggak masalah, maksud gue nggak bukan suatu hal yang kemudian gue memaksa mereka untuk selalu follow gue, untuk ngikutin gue, enggak juga kan. Orang-orang berhak punya pilihan politik mereka, termasuk diantaranya tadi misalnya unfollow. Tapi yang lain-lain menurut gue justru yang gue cukup senangi adalah mayoritas teman, mayoritas aktivis, mayoritas keluarga dekat dan juga teman-teman kerja gitu ya, justru mendorong gitu. Karena ya balik lagi pengalaman kami pada saat gue kerja di NGO kesehatan ataupun gue ada di BM gitu ya, kita ngelihat kita emang kekurangan champion, kita kekurangan orang-orang yang bisa ada di dalam sistem, kemudian merangsuk masuk di dalam sistem tersebut membawa pesan-pesan kita gitu. Berarti bisa dibilang inner circle lo mendukung ke arah ini ya, gitu, dari keluarga, dari teman-teman. Kalau teman-teman BMSI yang pada saat lo mosi di 2019 itu, mereka turut mendukung lo juga semuanya? Atau ada beberapa yang kayak, wah sorry gue bukan di jalan ini sekarang? Oh iya, mendukung lah. Maksudnya pilihan politik itu silakan gitu ya. Apapun pilihannya, ya bahkan mereka mendorong kalau bisa ya tetap konsisten ada di dalam, ketika masuk ke dalam sistem gitu, tetap konsisten ngomongin tentang isu-isu yang udah pernah kita bela sebelumnya gitu. Jadi ya gue yakin justru karena mereka juga punya kesadaran politik yang cukup tinggi dan mereka juga berpolitik ya di tahun 2019 kan mereka juga BEM, artinya mereka sudah sadar gitu ya. Mereka tahu bahwa ini bentuk politik. Jadi ya gue senang juga karena mereka ngedorong gitu. Dan most likely mereka juga akhirnya menentukan sikap ya. Apakah ada di tim apa misalnya, ataukah mendukung siapa, atau misalnya berada di partai politik gitu. Dan mostly mereka mendukung lo memilih parpol ini, Perindo? Iya, nggak masalah bagi mereka ya, pilihan partainya silahkan pilih sendiri. Partainya apapun gitu ya, yang penting bisa mengemukakan kritik-kritikan zaman dulu gitu ya. Betul, untuk lo bisa merubah itu menjadi sebuah sistem yang baru gitu di 2024. Nah, boleh ceritain nggak proses lo bergabungnya dengan Perindo tuh gimana nih? Jadi awalnya sebenarnya karena dengar marsnya ya. Boleh teman-teman nyanyiin. Ya bisa didengar lah ya. Tapi waktu itu kebetulan gue lagi banyak ngomongin tentang narasi-narasi orang-orang muda gitu ya. Ketemu sama salah satunya Michael Sianipar. Ya, beliau juga orang DPP Perindo. Akhirnya intens dan Mike lama-kelamaan ngajak gitu. Berminat gak untuk masuk ke dalam dunia politik? Kalau minat, di sini ada partai politik, gue pengen bawa orang-orang muda termasuk lo gitu ya, kita bisa bikin ekosistem politik baru segala macam gitu. Jadi gue tertarik dengan tawarannya, dan yang membuat gue lebih tertarik juga adalah Michael ini intens
Kayak hampir setiap hari dia tuh nanyain, meskipun dia lagi keluar negeri, dia lagi apa, dia hampir setiap hari nanyain gimana, setuju atau enggak, gimana mau masuk atau enggak gitu. Akhirnya long story short, gue melihat bahwa sepertinya gue tahun ini mau mencoba. Ya udah, gue setuju. Michael akhirnya okein dan kita ketemu sama Pak HT juga, ngobrol segala macam dan jadilah hari ini gitu. Oke, nah tapi Perindo ini apakah satu-satunya parpol yang mendekati lo atau sebelum-sebelumnya udah banyak juga yang nge-approach? Ada ya, tapi yang intens ya Perindo ini. Sampai akhirnya lo memutuskan untuk bergabung gitu ya? Yap. Oke, selain tadi hubungannya intens gitu, yang bisa dijanjikan Perindo pada saat itu ke lo, apa aja sih? Wah, janji apa nih? Iya. Ya jadi waktu itu karena gue juga akhirnya berpikir, oh kayaknya bisa nih masuk ke dalam sistem gitu ya, mencoba gagasan. Ya gue masuk untuk menawarkan diri masuk sebagai caleg di DPRD DKI Jakarta. Gitu. Dan Perindo sangat terbuka, bahkan memberikan afirmasi lah kalau misalnya orang-orang muda harus dapat tempat-tempat strategis di dalam sini gitu. Akhirnya ya udah gue dikasih kesempatan nyalek di DPRD DKI Jakarta karena gue pun juga lama bekerja di Jakarta. Terus tahun sebelumnya gue juga pernah jadi abang Jakarta Timur dan abang Jakarta gitu ya. Jadi gue ngerasa setidaknya gue bisa bawa apa ya, perjuangan orang-orang kelas pekerja kayak gue ini yang ada di Jakarta gitu ya, masuk ke dalam sistem, masuk untuk disuarakan yang akhirnya bisa menemukan titik temu gitu ya antara kelas pekerja, pengusaha ataupun teman-teman yang ada di dalam dunia politik. Dan itu diokekan sama Pak Haritanu. Dan hari ini gue dapat nomor urut 2 yang maju di caleg DPRD DKI Jakarta di Dapil 6, Cipayung, Ciracas, Pasar Rebo, dan Kampung Makassar. Kenapa di Jaktim juga ya? Karena gue memilih bahwa gue pernah di Jaktim gitu, jadi abang Jakarta Timur untuk bisa setidaknya merepresentasikan itu gitu. Oke, dan di Dapil 6 ini menurut lo strategis buat lo masuki? So far iya, karena satu kedekatan dengan teman-teman di Jakarta Timur, ada teman-teman Abang None gitu ya, kita punya ikatannya. Kemudian juga secara kesadaran ekonomi sosial gitu ya di Jakarta Timur menurut gue juga cukup representatif. Dan gue pernah kerja ya beberapa lama gitu ya di sekitar Cijantung. Jadi setidaknya gue tahu medannya gitu. Oke, nah isu-isu apa aja yang kira-kira lo bisa lihat dan sekiranya kayak oke, gue akan rubah nih isu-isu ini menjadi sistem baru untuk membuat Jakarta Timur lebih bagus lagi gitu. Oke. Hal yang paling menarik ya bahwa kalau kita ngomongin tentang isu, ini kan kadang suka ada gap antara kebijakan dengan apa yang dirasakan sama masyarakatnya gitu. Nah, apa yang dirasakan sama teman-teman di Jakarta Timur, kebetulan beberapa kali gue juga sempat datang membuat FGD gitu ya, diskusi sama orang-orang mudanya, sama ibu-ibunya, sama bapak-bapaknya. Ya, hal yang selalu keluar itu pertama adalah isu lapangan pekerjaan, kedua adalah isu tentang bantuan sosial gitu ya, sama yang ketiga juga isu tentang sembako, harga-harga sembako di sana gitu. Tambahan yang keempat itu ini dirasakan tapi gejalanya yang kemudian disampaikan sama orang-orang gitu, kayak misalnya kok saya lama-kelamaan sering ngerasa sakit atau sesak nafas gitu. Ya, gue kemudian menyimpulkan dari hasil temuan data puskesmas di sekitar Jakarta Timur, mayoritas penyakitnya paling tinggi itu adalah ISPA selain darah tinggi. Jadi gue menarik kesimpulan bahwa oh jangan-jangan ada masalah polusi udara juga yang cenderung dirasakan sama teman-teman di Jakarta Timur gitu. Dan IQ Air sama nafas.id juga kayaknya pernah nge-share beberapa kali kalau Jakarta Timur itu lumayan parah gitu ya kondisi polusi udaranya. Nah dari situ akhirnya gue ngelihat bahwa isu-isu ini perlu untuk dibawa. Tuh, makanya gue pun juga memilih setidaknya gitu ya untuk saat ini masuk ke Komisi E, KESRA gitu ya, kesehatan, kesejahteraan masyarakat, pemuda dan lain-lain gitu. Jadi dari situ gue berharap isu-isu yang tadi sudah disampaikan sama masyarakat ini bisa masuk ke dalam pembahasan di DPRD. Termasuk diantaranya gimana kita bisa mengawal APBD supaya APBD-nya ini bisa dialokasikan untuk hal-hal yang membangun ruang masyarakat, termasuk diantaranya adalah orang-orang muda tadi bisa mendapatkan akses pekerjaan yang cepat dan akses pekerjaan yang layak juga buat mereka gitu ya. Kemudian gimana kita juga bisa memfokuskan pada program-program sembako yang memang akhirnya bisa dipantau harganya secara baik sama masyarakat gitu ya, lewat aplikasi di Jakarta juga udah ada Jaki misalnya. Jadi mereka bisa pantau harga
supaya harapannya ya nggak ada yang mainin harga gitu ya. Harga itu masih tetap murah dan masyarakat bisa menjangkau sampai dengan ke isu-isu legislasinya. Yaitu gue punya gambaran untuk setidaknya kita bisa melihat perda di DKI Jakarta, kalau nggak salah perda nomor 2 tahun 2005 tentang penanganan pencemaran udara di Jakarta. Gue punya gambaran kalau kita sebenarnya bisa merevisi perda ini supaya kita juga punya gambaran yang lebih panjang gitu ya. Apa sih sebenarnya mitigasi risiko yang harus dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta pada saat kita mengalami polusi udara gitu. Di sisi lain, tambahan-tambahan yang menurut gue penting adalah bagaimana menjaga transportasi publik. Ini juga keluhan yang banyak gitu ya. Apalagi gue ini angker gue ya. juga angker ya. Gue juga angker. Ya. Jadi kita tahu desak-desakan di KRL. Itu nggak cuman pada saat, ini ada yang bilang nih soalnya kalau nggak salah anggota DPR ya. KRL kita tuh ramenya cuma pada saat masa-masa tertentu aja, Lebaran apa. Kayaknya aneh ya, itu kata maksudnya siapa? ya. Tiap hari gua dari Bogor ke Tanah Abang, susah napas. Susah napas tuh di Manggarai. Iya. Mending eskalatornya nyala. Itu dia. Berhenti, jadi naik tangga ya gitu-gitulah. Jadi banyak hal ya, meskipun ini isunya pusat, tapi menurut gue perlu disuarakan juga di DKI Jakarta. Tambahannya ya selain itu juga isu-isu transportasi publik. Meskipun gue perlu akui, Jaklingko saat ini itu memang sudah cukup baik ya, terobosan yang cukup baik, tapi sayangnya unit-unit itu belum cukup memadai. Misalnya Transjakarta, waktu tunggunya bahkan bisa ada yang sampai 30 menit sampai 1 jam gitu ya. Dan gue harap unit-unit ini itu juga bisa difokuskan, termasuk diantaranya makanya kenapa gue bilang pencemaran udara, itu gue berharap kita bisa memfokuskan APBD ini untuk menambah unit-unit Transjakarta, termasuk diantaranya adalah bis listrik. Sebenarnya Pemprov DKI ini tuh punya target bis listrik itu bisa sampai, kalau nggak salah sampai 100 di tahun ini. Gue lupa berapa persisnya, tapi intinya belum mencapai target. Gitu. Tapi kalau misalnya kita bisa refocusing anggaran, kita bisa memfokuskan anggaran pada upaya-upaya penyelamatan iklim gitu ya. Khususnya adalah tadi misalnya pencegahan pencemaran udara dan lain-lain. Ya gue berharap masyarakat yang diuntungkan gitu ya. Ada transportasi publik yang lebih aksesibel, apalagi di Jaktim. Orang-orang Jaktim yang mau pergi ke pusat itu biasanya naik Royal Trans, tapi juga kadang nggak selalu dapat gitu ya. Akhirnya mereka harus mikir lagi, mau entah itu naik Gojek lah atau misalnya naik kereta, tapi jangka lebih apa ya, maksudnya lebih mahal. Dan harapannya aksesibel ini supaya masyarakat di Jakarta Timur tadi gitu ya, mereka juga ya nggak harus yang tadi misalnya desek-desekan, capek-capean segala macam. Ya lebih nyaman lah kita membangun transportasi publik yang lebih nyaman buat masyarakat di Jakarta gitu. Nah, itu tuh tadi sudah dijelaskan oleh Manik panjang kali lebar mengenai hal-hal yang kiranya perlu dibenahi ya, khususnya di wilayah Jakarta Timur gitu ya. Nah, buat teman-teman di sini yang Jaktim Pride yang kira-kira mau menyampaikan keresahan teman-teman yang lagi ada di sini atau mungkin mau menyampaikan suaranya, boleh langsung ya? Boleh. Dijawab ya nanti ya? Dijawab. Kalau misalnya ada keresahan-keresahan kayak misalnya, wah ini kenapa sih Jaktim gini banget nih gitu, bla-bla gitu, ntar dijawab ya. Siap, ya. siap. Oke, tapi sebelum mendengarkan keresahan teman-teman Jaktim Pride, sekarang saatnya kita masuk ke jawab cepat, yang dimana Manik harus menjawab dengan cepat 2 pilihan yang akan gua kasih. Oke. This or that gitu ya, tidak perlu diberikan alasannya, hanya pilih gitu ya. Oke. Dan ini sih harusnya sangat mudah buat lo. Tinggal pilih aja. Nanti dibahasnya kita belakangan ya. Klarifikasinya di belakangan ya. Oke. Siap, Manik? Siap. Keren. Oke, yang pertama adalah teh atau kopi, Kopi. MRT atau LRT, MRT. apartemen atau landed house, Apartemen. nonton konser atau nabung, Nabung. Rian Ernest atau Michael Sianipar. Michael Sianipar. Kalau bokap lu sekarang jadi pemimpin, lo mau nyalon nggak kira-kira? Waduh, untungnya bokap gue bukan presiden. Enggak. Sepeda atau running? Running. Bubur diaduk atau bubur nggak diaduk? Nggak diaduk. Rokok atau vape? Wah, tidak dua-duanya. No. Atau. Rokok atau vape? Atau. Come on. Atau. Rokok atau vape? Atau. Tidak dua-duanya? Tidak dua-duanya. Oke, boleh kasih tepuk tangan dong buat Manik Margana Mahendra. Dijawab cepat. Yang kita tahu belakangan ini atau mungkin sampai sekarang kualitas udara di Jakarta tuh bisa dibilang sangat buruk gitu ya untuk kesehatan, karena banyak teman-teman yang akhirnya melarikan diri ke kota lain gitu hanya untuk mendapatkan kualitas udara yang bagus gitu. Menurut lo upaya pemerintah yang dilakukan saat ini
udah maksimal atau dan sudah tepat atau kira-kira bisa digimanain lagi ya untuk polusi Jakarta nih bisa lebih bagus kayak kota-kota lain? Ya, sebenarnya banyak ya yang bisa dilakukan oleh pemerintah, tapi idealnya adalah membuat livable city yang semakin minim mobilitas masyarakatnya. Itu paling idealnya. Gimana misalnya? Ya, buatlah sekolah, rumah ataupun apartemen gitu ya, dekat dengan tempat kerja, tempat tinggal kita gitu. Tempat tinggal kita itu dekat dengan sumber ekonomi ataupun tadi misalnya pendidikan. Karena semakin dekat, maka mobilitasnya pun akan semakin berkurang. Itu idealnya kan seperti itu gitu ya. Jadi nggak harus orang itu narik kendaraan pribadi untuk akhirnya dia bawa pergi ke kantor segala macam. Nah, kebijakan tentang polusi udara ini menurut gue sudah ada beberapa hal yang dilakukan, termasuk diantaranya tadi kalau di Jakarta ada beberapa sarana transportasi publik yang dimarakkan gitu ya. Di pusat menurut gue ini masih banyak, tapi kan salah satu kritik kita itu adalah PLTU batubara segala macam gitu ya. Menurut gue ini memang penting dan perlu juga didorong gimana caranya supaya kita lebih fokus pada energi terbarukan, misalnya energi listrik segala macam gitu ya, yang lebih ramah lingkungan. Nah, itu pun harus dibuka tuh, entah itu ada investasi ataupun ada subsidi untuk energi terbarukan gitu ya, untuk transportasi publik segala macam. Tapi ya balik lagi, kalau gue melihat ini perlu dilakukan secara masif gitu. Jadi nggak selesai hanya dengan mensubsidi misalnya ya motor listrik atau misalnya mobil listrik, nggak selesai di situ. Tapi juga gimana kebijakan lainnya untuk membatasi atau bahkan membuat kota ini tuh layak huni. Tadi yang gue bilang, ada nggak ya rumah katakanlah misalnya apartemen juga nggak masalah gitu ya. Tapi makin banyak apartemen di kota dan dekat sama tempat perekonomian kita, ya orang-orang mudanya ini kan akan semakin minim mobilitasnya, semakin sedikit emisinya gitu kan. Nah, itu juga bisa dilakukan. Tambahannya yang menurut gue saat ini belum cukup baik adalah instrumen untuk mengukur tingkat polusi udara. Ini kan sering tuh ada bilang, ini beda nih indeksnya, beda nih segala macam. Ya udahlah, samain standarnya kayak gimana. Tapi standarnya itu harus ada evidence-nya, dan dengan adanya standar alat ukur tadi, menurut gue penting juga untuk pemerintah itu punya mitigasi. Contohnya, kalau nggak salah ya ini di Beijing itu kan pernah ada namanya apocalypse. Ya, jadi kayak kondisi polusi udara yang sangat parah gitu, sampai akhirnya pemerintah Beijing itu berhasil membuat perbaikan, dan kalau nggak salah di Beijing itu diberikan peringatan. Mereka kan pakai Weibo ya kalau nggak salah sosial medianya itu. Kalau misalnya polusi udaranya berapa gitu ya, masyarakat diberikan imbauan menggunakan masker. Atau ya lebih radikalnya lagi, mungkin bisa juga ada libur sekolah ketika memang pada saat itu polusi udaranya sudah terlalu tinggi misalnya. Nah, itu kan kita belum tuh dalam tahapan mitigasi tadi. Orang-orang ya jalan aja ke Jakarta, kagak pakai masker, pulang-pulang ISPA, nggak tahu ya, kita anggap biasa aja ya. Kita bilangnya kayak gini kalau orang Indonesia, lagi musimnya nih, gitu ya. Lagi musimnya nih, kenapa ada musimnya batuk-batuk ini? Kan berarti harus ada pencarian data yang lebih akurat gitu ya. Kita harus mencari bahwa bisa jadi sebenarnya ini karena polusi udara, bisa jadi karena kita belum cukup baik untuk melakukan penekanan polusi udara dengan baik gitu ya. Nah, tadi itu bisa dilakukan apabila datanya ini baik dan pemerintah punya instrumen-instrumen tadi membuat data ini terbuka dan masyarakat bisa mengakses ini dengan mudah gitu. Oke, kalau misalnya tadi sempat disinggung juga mengenai asap kendaraan bermotor gitu ya, yang sering kita dengar juga si kendaraan bermotor ini sering disalahkan dan juga sering dijadikan kambing hitam gitu akan buruknya polusi di Jakarta. Tapi kita bisa lihat juga bahwa peningkatan daya beli otomotif di negara kita kan juga tinggi ya. Kita datang ke sebuah expo otomotif gitu, itu berapa banyak mobil baru dan orang memiliki willingness untuk membeli mobil baru tuh. Itu gimana menurut lo? Betul, makanya tadi gue bilang memberikan insentif pada kendaraan listrik aja itu belum cukup. Perlu hal-hal lain yang juga bisa dilakukan gitu ya. Ya tadi misalnya ada uji emisi, itu kan salah satu cara aja gitu ya. Tapi selain itu kan ada juga pemberian zonasi kayak misalnya ganjil genap gitu, atau misalnya ada Car Free Day segala macam. Tapi ya balik lagi itu aja nggak cukup. Harus ada instrumen yang lebih besar. Yaitu tadi livable city, salah satunya adalah indeks kota yang maju juga ketika transportasi publiknya itu baik gitu. Yang menggunakan transportasi publik bukan cuman kelas menengah ke bawah, bahkan kelas menengah ke atas gitu. Nah, itu indeks yang bisa menunjukkan bahwa
oh kota ini memang layak huni, bahkan semua orang dari lintas kelas itu bisa naik transportasi publik dengan nyaman. Itu. Nah makanya gue bilang bahwa penting juga bagi kita untuk meningkatkan standar kenyamanan, jumlah unit, dan gimana aksesibilitas transportasi publik kita ini di Jakarta setidaknya gitu sih. Betul, karena memang kalau misalnya unitnya banyak gitu, yang terkadang membuat teman-teman yang tadi lo bilang kelas menengah ke atas tidak ingin menggunakan transportasi publik adalah kenyamanannya yang tidak mereka dapat gitu ya. Betul, dan waktu kadang. Dan waktu, betul. Berarti apakah dengan memperbanyak unit bisa menyelesaikan masalah? Bukan hanya unitnya aja, tapi tadi misalnya karena gue bilang bahas waktu, bisa juga aksesibilitasnya, caranya ini cukup teknis, tapi kayak ada teman gue yang bilang, kenapa gue nggak mau naik transportasi publik, karena kalau misalnya gue lupa beli kartu atau bawa kartu, wah pusingnya lumayan tuh katanya. Kadang ada kartu nggak terintegrasi semuanya, ataupun dia harus beli di sini, pas di sana ternyata yang ini nggak bisa dipakai, misalnya kayak gitu-gitu ya. Meskipun sekarang gue rasa udah lumayan integrated ya kalau misalnya pakai e-money, tapi kan ada aja orang yang mungkin bisa lupa itu. Cara terbaik mereka ya udah pesan aja yang paling sederhana buat mereka naikin ya, ojek-ojek biasa gitu ya, ataupun mereka sendiri naik transportasi milik mereka pribadi. Jadi ya balik lagi, ketika unitnya udah ada, udah banyak, masyarakatnya kemudian diedukasi tentang pentingnya transportasi publiknya nyaman, dan cara menuju transportasi publik itu juga mudah dan membuat mereka nyaman. Menurut gue itu bisa setidaknya ya menaikkan utilisasi dari transportasi publik itu sendiri. Oke, nah kalau misalnya buat teman-teman yang agak kesulitan gitu, misalnya punya electronic money yang nggak ke bawah atau tidak relate dan tidak integrate satu dengan lain gitu, kita juga bisa pakai QR code dari uang elektronik juga sekarang ya. Betul. Jadi kayak gampang, pokoknya naik transportasi publik ya, biar asap kendaraannya, motornya, mobilnya gitu tidak memperburuk udara Jakarta ya. Oke, kalau misalnya tadi kita boleh callback di quick question yang tadi gue kasih ya, antara Rian Ernest dan juga Michael Sianipar, lo milih Michael Sianipar. Apakah pilihan lo tertuju dan terarah karena lo satu parpol, atau kenapa lo milih Michael Sianipar? Ya jelas satu parpol. Oke, satu parpol. Tapi di sisi lain ya Michael ini yang tadi gue bilang dia sangat intens, dan gue tahu track recordnya Michael, bahkan dia ngebantuin caleg-caleg lain gitu ya untuk cari pendanaan segala macam ya. Michael ini orang yang menurut gue cukup konsisten juga dengan sikap-sikapnya, jadi ya gue pilih Michael juga dan intens itu. Bukan berarti Bang Rian nggak konsisten, bukan berarti Bang Rian nggak nggak memperjuangkan caleg yang lain gitu ya. Tapi ya simply intensitas kita cukup dekat gitu ya, dan cukup banyak itu sih. Tapi hubungan lo dengan Bang Rian nggak ada baik-baik masalah, aja, kan? nggak ada masalah. Pernah dideketin juga sama Bang Rian? belum. Oh belum ya? Mungkin ya ngobrol next aja, ya. Ngobrol aja ya, ngobrol-ngobrol tipis. Oke, tadi satu lagi nih. Ketika kondisinya orang tua lu adalah pemimpin gitu ya, lo memilih untuk tidak nyalek ya, gitu. Kenapa sih emangnya? Kalau misalnya apakah ada isu politik keluarga atau gimana? Aduh, ya betul. Ya jadi kalau gue sendiri ngelihatnya, sebenarnya yang penting adalah tidak abuse of power. Gitu. Ketika menjabat, kemudian gue mendapatkan kemudahan untuk mengakses kekuasaan tadi, ya udah itu posisinya kayak gitu sih. Jadi ya tadi yang lu bilang dinasti gitu politik, ya, KKN lah ya, nepotisme kayak gitu. Ya gue sangat menghindari hal tersebut gitu ya. Dan hari ini sendiri ya bapak gue bukan presiden, bapak gue bukan, jelas banget ya bapak gue bukan, gue nggak punya. Iya tahu semua. Tahu ya bapak gue bukan presiden, terus gue nggak punya om atau kenalan di MK gitu ya. Jadi enggak lah, gue tidak melanggengkan hal-hal tersebut. Gitu. Oke, itu kan point of view lu sekarang gitu ya. Jadi lo akan menjadi maju independen gitu ya dari susunan dinasti keluarga lu gitu. Tapi next ketika lo bisa dibilang nih lo udah nyemplung gitu kan. Apakah lu berasa nanti lo akan memiliki power ketika anak lu atau saudara lu atau orang-orang terdekat lu ingin terjun ke politik juga? Itu dia. Menurut gue ya orang-orang yang tadi misalnya bapaknya atau keluarganya politik juga gitu ya. Ya sebuah keniscayaan lah orang-orang anaknya atau keluarganya gitu pengen juga nih gitu, pengen ngikutin segala macam. Tapi menurut gue yang penting adalah
ketika gue tidak menggunakan power yang gue miliki untuk memberikan kemudahan gitu ya buat orang-orang yang berada di sekitar gue. Menurut gue itu sih, dan ya gue berharap komitmen ini bisa dijaga, itu aja. Jadi sebenarnya kalau menurut lo sah-sah aja, misal si orang tuanya nggak ngasih privilege ke anaknya buat dapet posisi tertentu gitu ya. Gimana tuh sah-sah ajanya? Maksudnya nggak abuse of power, kayak misalkan mempermudah jalannya lah buat posisi tertentu. Jadi sebenarnya kalau jalannya benar ya nggak apa-apa, dan dibantu lah sama orang tua. Yap. Ya tidak mengangkangi hukum, tidak membuat hal-hal yang aneh misalnya kayak gitu. Karena ya balik lagi ya, bukannya dinasti ya, tapi orang-orang kan juga kita bisa lihat lah. Oh ada aja nih dia keluarganya ini apa segala macam, karena mungkin selama dia hidup dia ngelihat politik itu mungkin menyenangkan dan dia pengen ikut gitu ya. Jadi orang-orang yang ada di keluarga tersebut ada lagi di sana gitu. Bukan berarti nggak apa-apa dan tanda kutip ya, itu realitanya gitu. Menurut gue itu sih, itu tuh realita. Tapi gimana caranya orang-orang yang tadi tidak mendapatkan privilege tersebut gitu ya, itu justru yang bisa didorong untuk maju. Kalau yang terjadi hari ini gimana nih? Kalau yang terjadi hari ini, gimana nih? Kalau yang terjadi hari ini, udah menjabat, punya hubungan kekerabatan, dimanfaatkan ya gitu. Jadi kalau gue melihatnya ini adalah salah satu bentuk kemunduran demokrasi gitu ya, karena pada akhirnya ada abuse of power yang dilakukan, kemudian ada benturan kepentingan yang dilakukan, dan menurut gue ini salah satu hal yang harus sama-sama kita kawal gitu. Kenapa? Karena kan akhirnya narasi yang terbentuk adalah oh ya nggak apa-apa lah muda gitu. Nggak, mudanya kayak gimana nih? Mudanya kayak gimana? Kalau misalnya mudanya naik kereta terus kayak kita gitu ya. Masih naik kereta ya karena ya. Naik kereta gitu. Terus nggak punya om di MK gitu ya. Ya itu muda tuh, udah muda berjuang gitu ya. Nah ini muda, bapaknya presiden, omnya MK, muda apanya nih? Kalau ya boleh lah usianya muda, tapi prosesnya mudah nggak? Prosesnya jangan-jangan instan gitu. Nah itu dia yang menurut gue penting, jangan sampai orang-orang yang mau berpolitik segala macam gitu diajari hal-hal yang prosesnya instan gitu. Oke, jadi jangan instan ya. Walaupun lo muda gitu ya, jangan cari jalan instan. Ya bertahap lah, berproses lah, cari pengalaman sebaik-baiknya gitu. Oke, pada saat lo mengumumkan lo menjadi calon legislatif DPRD DKI Jakarta, terus lo mengumumkan lo bergabung ke sebuah partai politik, itu menjadi bom waktu di kehidupan lo selama ini atau tidak? Ada life changing yang terlalu black and white atau ternyata ya biasa aja gitu? Ya waktunya palingnya tadi ya yang gue bilang, ada orang yang kemudian mengekspresikan kekecewaannya gitu. Tapi di sisi lain kalau gue sendiri ngelihatnya bahwa proses gue akhirnya memutuskan ini sebenarnya bahkan emang jadi salah satu jalan hidup yang gue harapkan, gue rencanakan gitu ya. Karena dari dulu gue memang punya ketertarikan dalam dunia pemerintahan, kebijakan publik, politik gitu ya. Termasuk dengan gue memutuskan jadi ketua BEM pun, menurut gue itu juga adalah proses politik. Jadi gue punya kesadaran ini sebenarnya, gitu. Tapi bom waktu bagi orang-orang yang mungkin menaruh harapan, yang menurut gue juga ini mungkin perlu diklarifikasi gitu ya. Ya orang tuh akhirnya punya stigma ibaratnya. Oh Manik nih dia melakukan aksi ini segala macam, oh dia bisa kita taruh harapan gitu segala macam. Akhirnya ketika gue memilih pandangan politik yang berbeda dari mereka, itu jadi bom waktu buat mereka. Karena mereka meletakkan harapan mereka pada sosok, bukan pada nilai. Nah ini yang menurut gue juga penting, bahwa dalam politik ini yang harus kita bela itu adalah nilai, bukan sosok. Sosok itu bisa salah, tapi nilai nggak pernah salah. Jadi yang diperjuangkan adalah value-nya, gagasannya, apapun pilihan politiknya, ketika value yang dituju itu sama, ya itulah yang bisa kita kejar bareng-bareng gitu. Karena politik itu bukan zero sum, maksudnya dia bukan semata-mata ketika ada di A kemudian full A gitu ya, ada di B kemudian full B, nggak seperti itu. Ya politik itu adalah bentuk kompromi, manajemen kompromi, gimana akhirnya kita bisa mencari satu jalan terbaik untuk mencapai tujuan yang kita harapkan bersama-sama gitu. Oke, dalam beberapa statement lo pernah bilang juga bahwa
si orang-orang legislatif ini adalah orang-orang yang mendapatkan titipan atau pesan-pesan yang diharapkan masyarakat untuk bisa direalisasikan gitu. Berarti tadi yang lo ceritakan itu adalah pesan-pesan yang mungkin orang-orang bisa titipkan di lo untuk bisa direalisasikan. Yap. Semoga ya. Oke, kalau misalnya kita ngomongin mengenai Komisi E gitu ya. Di Komisi E kan kita tahu yang lebih berfokus kepada pendidikan, kebudayaan, olahraga, kesehatan masyarakat juga ya. Oke, isu-isu apa yang menarik menurut lo dalam Komisi E untuk lo membuat sebuah perubahan di sana, tapi ternyata kita ini teman-teman muda atau masyarakat umum tidak tahu ternyata isu ini tuh terjadi dan menjadi sebuah isu gitu di mata lo. Menarik. Kalau kesehatannya tadi udah banyak ya di awal ya. Gue mungkin mau bawa perspektif yang mungkin belum terbahas gitu ya. Itu adalah di pembahasan tentang kepemudaan. Ini itu sebenarnya sangat penting. Bahkan Indonesia sendiri itu punya namanya Indeks Pembangunan Pemuda, ada di Kemenpora. Gimana kita melihat perkembangan orang-orang muda kita. Bahkan ada loh di dalam IPP itu pemuda tidak merokok gitu ya. Ada juga yang lain-lainnya pemuda yang menyampaikan aspirasi, pemuda yang menyampaikan pandangannya. Jadi sebanyak itu. Nah, apa yang mau gue lihat di sini adalah kepemudaan seringkali itu hanya mengundang tokoh-tokoh organisasi yang udah ada dari lama aja gitu. Ya misalnya Pramuka, misalnya apalagi KNPI gitu ya. Seolah-olah kan pemuda tuh cuman yang masuk ke dalam organisasi tertentu. Tuh. Nah, hal ini menurut gue bisa jadi salah. Kenapa? Karena kita melupakan bahwa banyak saat ini komunitas yang dibentuk secara independen sama orang-orang muda kita, tapi belum masuk ke dalam tataran pemerintah untuk diserap aspirasinya gitu. Jadi semuanya masih yang formal-formal tadi kayak Pramuka misalnya atau KNPI, atau kalau misalnya anak bukan pemuda ya, itu ada Forum Anak Nasional misalnya kayak gitu. Nah, tapi komunitas-komunitas yang skate ini menurut gue itu jarang banget untuk mendapatkan kesempatan untuk bisa masuk gitu. Nah, makanya gue melihat bahwa gerakan-gerakan komunitas, organisasi-organisasi di luar dari institusi-institusi formal itu juga penting untuk bisa dilibatkan gitu. Nah, kita menyebut ini sebagai, kalau gue sendiri menyebutnya sebagai keterlibatan kaum muda yang bermakna, meaningful youth participation. Oke, gitu. Keterlibatan kaum muda yang bermakna. Betul. Kenapa? Karena sering banget orang-orang muda ini itu ya dianggap sepele gitu. Kata-kata misalnya anak muda, gitu kan? Kata anak muda ini kan sebenarnya cenderung paternalistik. Tuh, seolah-olah kita dianggap masih anak-anak gitu ya, harus didampingi, pendapatnya ya didengerin lah kapan-kapan misalnya kayak gitu ya. Padahal kita ini setara. Gitu. Kita ini setara sama orang dewasa, makanya disebut sebagai orang muda, kaum muda. Nah, menurut gua narasi ini itu belum banyak sampai di masyarakat. Kalau misalnya orang muda itu sekali lagi kita punya hak dan kewenangan kita untuk akhirnya menyampaikan pendapat kita hingga akhirnya diserap menjadi sebuah kebijakan. Gitu. Jadi gue justru ingin mengajak orang-orang muda semua di luar sana sadar posisinya bahwa kita ini bagian dari masyarakat dan kita punya hak untuk didengar, bahkan hak-hak kita untuk akhirnya dibuatkan sebuah kebijakan. Contoh paling dasar misalnya ya, banyak komunitas yang pengen bikin acara atau event. Bikin acara atau event ini sering banget bikinnya misalnya di coffee shop, keluar dana gitu kan, banyak uang-uang yang keluar gitu. Ada nggak ruang publik yang terbuka di Jakarta yang memang benar-benar difokuskan untuk kegiatan-kegiatan orang muda gitu ya, selain taman-taman misalnya? Mungkin ada beberapa, tapi sebanyak apa jumlahnya? Sesuai nggak dengan kebutuhan dari orang-orang muda kita yang suka berkomunitas, yang suka bikin rapat, yang suka bikin event gitu. Nah, jadi menurut gue ini isu-isu kepemudaan ini tuh penting. Dan teman-teman harus sadar bahwa ini adalah hak sipil kita. Kayak misalnya Citayam Fashion Week, gitu kan? Itu kan sebenarnya upaya merebut ruang publik. Kalau menurut gue ya, ada nggak sebenarnya tempat dari kita untuk bisa membuat ruang terbuka buat orang-orang muda ini ekspresi dirinya itu ada di sana gitu. Tapi kan orang-orang bilang lagi kayak ngapain sih ngeganggu jalan itu. Itu kan menunjukkan bahwa kita kekurangan ruang publik buat orang muda kita. Kita kekurangan ruang terbuka buat orang muda kita berekspresi. Gitu, seolah-olah yang boleh ada di Sudirman ya orang-orang pakai lanyard, yang naik MRT, LRT gitu ya. Enggak, Sudirman buat semua orang gitu. Dan kalau misalnya ternyata ada bahkan ruangan tertentu buat kita orang-orang muda ya buatkan gitu, berikan kita tempat di sana. Itu sih menurut gue. Oke, nah yang menarik juga nih teman opini, tadi lu sempat menyinggung mengenai sebuah labeling yaitu anak muda gitu ya. Betul. Labeling anak muda. Lo merasa dilabeli seperti itu nggak ketika lo nyalek sekarang nih? Oh,
oh anak muda gitu. Pasti ya, dan bahkan itu identitas gue juga, identitas politik gue sendiri bahkan. Gue orang muda dan gue sadar bahwa usia gue masih di bawah 30 tahun gitu ya. Gue mungkin tidak punya modal sosial dan kapital sebesar politisi-politisi senior itu gitu. Dan kesadaran itu yang gue bawa untuk menjadi identitas politik gue, untuk bilang bahwa sama masyarakat, orang muda itu memang harus masuk. Kita harus punya keterwakilan, karena kalau tidak, kita akan selalu dihilangkan perspektif-perspektifnya untuk masuk ke dalam kebijakan politik, kebijakan publik gitu. Hal yang paling simpel adalah ketika orang-orang yang masuk ke sana, tadi misalnya kita ngomongin tentang KRL, itu kan ada aja tuh DPR yang bisa jadi dia nggak pernah naik KRL terus ngomongnya kayak gitu. Represent nggak? Merepresentasikan kita nggak? Tidak enggak kan? Jadi menurut gue ini adalah sebuah identitas politik yang balik lagi gue tidak mau juga seolah-olah hanya melabeli, tapi gimana kita mengumpulkan semangat-semangat kolektif ini buat orang-orang muda, kemudian itu bisa dibawa ke champion-champion yang kita sebut sebagai perwakilan orang muda masuk ke dalam kursi-kursi politik ini gitu. Oke, nah tapi dari beberapa isu kan kadang si labeling anak muda ini, teman-teman yang sudah berhasil terjun di parpol ataupun caleg gitu ya, bahkan mungkin dia tidak mendapatkan bagian untuk menyelesaikan sebuah isu gitu ya, isu yang memang dikiranya dan dianggap bahwa ini bukan isu anak muda nih, jadi bukan anak muda yang harus menyelesaikan gitu. Ini isunya memang yang orang-orang senior gitu ya, kalau misalnya kita ngomongin mengenai labeling gitu. Kira-kira isu-isu seperti apa yang sekiranya anak muda tuh bisa selesaikan dan juga menjadi jawabannya adalah anak muda gitu. Oke, menarik. Menurut gue sebenarnya semua isu tuh pasti berhubungan sama kita. Pasti gitu ya. Dan ini juga sebenarnya upaya untuk akhirnya mengkerdilkan orang muda seolah-olah yang mereka kerjakan itu yang berhubungan sama komunitasnya mereka sendiri. Iya kan? betul. Ya, akhirnya kita dianggap remeh segala macam gitu. Contoh paling dasar sebenarnya adalah kita ngebahas misalnya masalah krisis iklim. Gitu. Orang-orang tua lah pastikan yang bakalan bilang, oh ini energi terbarukan atau misalnya ini energi batu bara gitu. Seolah-olah itu jauh sama kita bagian dari orang muda. Enggak, sebenarnya itu sangat dekat. Kenapa? Karena krisis iklim itu berhubungan dengan masa depan. Bagaimana orang-orang muda ini bisa jadi orang tua kalau masa depannya nggak ada. Bisa jadi mati muda gitu kan. Nah itu yang menurut gue penting juga untuk di-highlight dan disoroti, bahwa bisa jadi krisis iklim ini juga adalah isunya orang muda. Karena kita bicara tentang masa depan lingkungan kita, masa depan hidup kita sendiri juga gitu. Ada isu-isu lain yang menurut gue juga penting untuk dibicarakan. Teman-teman, kita tadi lu udah nanya ya, apartemen atau rumah landed house gitu ya. Jadi ini juga menurut gue salah satu isu kita. Gue nggak tahu lu sadar atau enggak, tapi lu udah punya rumah sekarang? Sudah. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Beli sendiri tuh dari dulu. Iya, dari kerja kayak gini-gini nih. Interview orang. Alhamdulillah ya. Halal ya berarti ya. Halal thayyibah ya. Jadi nah gimana buat orang-orang yang mungkin katakanlah gitu ya, nabung untuk itu aja tuh nggak dapet gitu. Gimana buat sandwich generation yang masih harus ngidupin orang tuanya atau adiknya atau kakaknya atau keluarga terdekatnya gitu ya. Apa dia bisa mikirin rumah gitu. Nah ini menurut gue salah satu isu juga yang penting untuk didiskusikan, dan mungkin kita juga ke depan harus berpikir bahwa barangkali rumah itu bukan melulu tentang landed house. Bisa juga rumah vertikal ya, rumah kayak apartemen gitu kan. Karena yang gue tahu ya di beberapa kota-kota besar memang apartemen itu ada banyak di tingkat di sekitar wilayah kota gitu. Untuk apa ya tadi? Ya orang-orang mudanya ini itu banyak yang tinggal di sekitar kota, supaya apa? Supaya ya lebih dekat sama akses ekonominya mereka gitu. Nah orang-orang tuanya itu lebih banyak di desa gitu ya, untuk menikmati masa retirement mereka gitu. Nah kan kalau sekarang yang mudanya ini banyaknya misalnya lu gitu dari Bogor naik kereta segala macam ke Jakarta gitu kan. Ada berapa jam waktu yang terbuang? Ya boleh lah kalau lu baca buku atau ngapain gitu ya sambil kerja. Tapi gue yakin 2 jam dari Bogor ke Jakarta itu tuh waktu yang sangat berharga sebenarnya. Iya kan? Lo bisa istirahat, lo bisa apa gitu. Nah isu-isu kayak gitu menurut gue penting ketika Pemprov DKI Jakarta ataupun pemerintah pusat menyediakan rumah-rumah buat orang-orang muda lebih dekat dengan kantornya, dan rumahnya itu murah, aksesibel, dan ya sangat-sangat ya tadilah mudah didapatkan gitu ya sama orang-orang muda ini. Menurut gue itu enak juga buat kita. Kita bisa kerja nyaman, dapat uangnya bisa buat dari tabungan gitu ya, entah mau beli rumahnya di situ atau nyari tempat
buat nanti misalnya retire gitu ya. Kayak gitu sih, itu isu-isunya. Tapi bener banget bro, 2 jam dari Bogor kemari, pulang pergi 4 jam ya? Iya Ngantarnya cuma sejam, waduh, lamaan di jalannya bang, ngapain di Ini jalan? ngobrol paling sejam, Iya, balik 4 lagi. jam. Makanya kayak di kantor, lama-lamain biar lebih lama daripada perjalanan. Oke, sekarang kita masuk ke segmen netizen bertanya, caleg menjawab. Nah, ini udah ada beberapa pertanyaan dari netizen yang sekiranya masih budiman pertanyaannya. Oh, masih budiman ya? Budiman ini sih harusnya kalau gue baca-baca sedikit. Yang harus Manik jawab ya. Oke, ini yang pertama, kita sebutin akunnya nggak apa-apa ya? Boleh ya? Yang pertama pertanyaan dari Theophilia.voc. Oke, pertanyaannya adalah apa OKR dan KPI dalam penghijauan dan kontrol polusi Jakarta saat kamu berhasil jadi anggota DPRD? Wow, ngomongin KPI. Startup banget nih. Iya, anak agensi kayaknya nih dia nih. Di mimpi buruk atas KPI ini kayaknya nih orang nih ya. Gimana Manik? Banyak ya, cuman balik lagi karena konsep DPRD ini kan musyawarah mufakat gitu ya. Nah, salah satu yang menurut gue bisa jadi OKR-nya adalah ketika pembahasan polusi udara ini itu bisa menjadi pembahasan misalnya fraksi gitu ya, ataupun pembahasan komisi. Di komisi A itu dibahas bahwa ini penting segala macam, itu bisa jadi salah satu OKR-nya kita. Kemudian apa aja KPI-nya? Ya KPI-nya bisa jadi berhasil nih. Ini yang gue selalu sampaikan ya di ruang-ruang publik gitu ya. Gue pengen banget membuat satu produk hukum gitu ya, entah itu menguatkan yang sudah ada atau justru merevisi. Tadi misalnya yang gue sebut Perda nomor 2 tahun 2005 tentang penanganan pencemaran udara di DKI Jakarta. Ya gue harap itu bisa direvisi justru supaya apa? Supaya kita punya aturan yang jelas gimana sebenarnya dinas-dinas terkait itu melakukan tugas-tugasnya, meskipun hari ini sebenarnya udah ada pergub gitu ya, pergub tentang percepatan pencemaran udara di DKI Jakarta. Tapi balik lagi kalau pergub itu kan kepgub keputusan gubernur. Tuh, itu apa ya, berlakunya internal gitu ya. Tapi kan ini harusnya yang didorong itu pergub gitu, supaya dia bisa mengatur dan ibaratnya ya mengorkestrasi masalah pencemaran udara di Jakarta lintas sektor gitu, pemerintah, sektor swasta, publik segala macam. Nah, gue berharap itu bisa jadi salah satu KPI-nya, ada satu peraturan tertentu yang keluar, itu hasil kerja usaha teman-teman legislatif di dalamnya untuk mendorong hal tersebut sampai akhirnya itu jadi. Itu. Kemudian ya, karena kalau konteksnya nurunin tingkat polusi udara segala macam itu pasti butuh lebih dari beberapa tahun gitu ya. Dan skalanya besar ya. Dan skalanya besar. Dan itu butuh juga kerjasama lintas sektor. Itu nggak cuman si DPRD-nya aja. Jadi gue akan fokus sama apa yang bisa gue kerjakan. Gitu, tadi. Ataupun tambahannya adalah pengawasan. Mengawasi kinerja pemerintah terkait dengan pencemaran udara, apa yang bisa dilakukan oleh dinas-dinas terkait, apakah sudah dikerjakan atau belum optimal, segala macam, sampai dengan bagaimana mengawal anggaran. Itu tadi salah satu anggaran yang gue harapkan bisa difokuskan adalah anggaran untuk bis listrik misalnya, itu transportasi publik segala macam, itu bisa lebih banyak unitnya dan masyarakat bisa menikmati itu. Gitu. Oke, berarti fokus lo dan lo berusaha bisa memaksimalkan apa yang bisa lo kerjakan di kolam lo ini ya, semaksimal mungkin. Oke, next question dari @Oginawa RPS. Nah, Mas Margana Mahendra di Dapil Makassar, Jaktim ya Mas ya. Saya nggak muluk-muluk, tolong diperlebar itu jalan dari pertigaan Pinang Ranti sampai Asrama Haji. Kalau perlu nyobain pas jalan jam pulang kantor Mas katanya. Oke, menarik ya. Memang daerah Pinang Ranti spesifik. Makasih banyak Jaktim Pride ini, warga Jaktim. Jangan lupa ya, ini setuju memang kemacetan itu jadi salah satu isu juga ya di DKI Jakarta. Tapi balik lagi, bisa jadi ini juga apa ya ibaratnya, semacam kontraproduktif ya dengan narasi tadi transportasi publik segala macam gitu. Hal yang perlu kita lihat dulu adalah, gue setuju bisa jadi memang jalannya harus diperlebar, tapi ya balik lagi kita juga harus melihat mungkin ya ke depannya setelah jalannya lebar lebih banyak unit yang bisa ada di sana, tapi yang ada di jalanan itu mayoritas itu transportasi publik. Harapannya kayak gitu. Jadi makasih banyak Bang Oginawa. Ini bisa jadi salah satu aspirasi, semoga bisa ditekan ke sana dan juga bisa memastikan Pemprov DKI khususnya ya di Jaktim gitu ya, Pemkot Jaktimnya, kota administratif Jaktimnya itu bisa melakukan perbaikan jalan gitu.
Oke, kita lanjut ke next question dari Mata_foto. Pemilu 2024 banyak caleg muda yang katanya berusaha membawa suara anak muda. Menurut Bro Manik, kira-kira apa jaminannya kalau caleg-caleg muda ini, termasuk Bro Manik, bener-bener bisa membawa suara anak muda di parlemen? Bukan cuma maju karena orang tuanya udah nggak bisa maju nyalek lagi. Katanya karena nggak sedikit juga caleg muda adalah anak-anak dari politisi yang sudah tidak bisa maju gitu. Oke, menarik. Ya satu, bapak gue bukan politisi, jadi udah jelas ya. Tidak membawa suara orang muda yang bapaknya politisi atau ibunya politisi. Om gue juga nggak ada gitu ya di ranah-ranah politik. Itu udah jelas, tidak ada unsur dinasti misalnya gitu ya. Nggak ada unsur-unsur kekeluargaan lah di situ. Kemudian gue juga tadi ya, gue menikmati transportasi publik, gue juga bagian dari kelas pekerja yang mungkin sedang mencari rumah, bukan rumah deh, rumahnya nanti jodohnya belum gitu ya. Oh, jodohnya belum. Jodoh dulu. Jadi banyak hal-hal kesamaan-kesamaan yang mungkin juga dirasakan sama kita semua sebagai orang muda, mayoritas gitu ya, yang bukan anak-anak konglo misalnya segala macam, ya harapannya itu bisa jadi kesamaan buat kita dan bisa kesamaan ini itu jadi apa ya, harapan yang bisa disuarakan juga orang siapa nih Mata_foto gitu ya, untuk disampaikan di DKI Jakarta gitu. Jadi ya udah jelas lah, bukan kepentingan-kepentingan tertentu. Udah jelas ya, bukan kepentingan tertentu. Oke, pertanyaan terakhir dari r.budi.i. Gimana caranya tetap berada di jalan yang pro sama rakyat, tapi keputusan fraksi dan juga partai tidak sejalan dengan rakyat? Oke. Menurut gue, satu hal. Bukan berarti keputusan partai itu selalu bertentangan sama rakyat ya. Betul. Gue yakin bahwa ini kan organisasi sebenarnya. Kita juga pasti menghimpun aspirasi dari masyarakat yang memang punya aspirasi kepada partai ini gitu. Khususnya gue misalnya di Partai Perindo gitu. Nah, tambahannya adalah ketika memang mungkin tidak sejalan, ini justru seni politiknya. Gimana caranya meyakinkan orang-orang yang berada di dalam partai politik tadi bahwa ada hal yang bisa dilakukan, atau bahkan juga membuat ekosistem. Nah, ini yang lagi gue perjuangkan sebenarnya. Gue sekalian mau sharing juga ekosistem politik buat orang-orang muda. Jadi yang bisa kita lakukan itu adalah membentuk semacam orang-orang yang mengawal politik, orang-orang muda ini tuh lebih banyak, sehingga mereka punya kedekatan antara basis masanya dengan aleknya. Kemudian karena kekuatan basis massa ini sangat besar, mau tidak mau partai akhirnya harus ikut suara masyarakat yang memang mereka juga mengawal ini sedari awal. Kedua tadi adalah membuat bentuk ekosistem lintas partai, khususnya buat orang muda. Jadi saat ini gue buat namanya Navigasi Jakarta. Navigasi Jakarta ini adalah sebuah hub yang mengumpulkan semua caleg-caleg muda lintas partai politik untuk bertemu sama aktivis, tokoh masyarakat sipil, ataupun komunitas dan organisasi orang-orang muda untuk menghimpun aspirasi mereka. Ditambah yang kedua juga adalah mereka membuat crowdfunding. Jadi dana-dana politik itu, dana-dana kampanye bisa dihimpun dari masyarakat sehingga masyarakat bisa secara langsung mengawal mereka sebagai alek mereka di dalam sistem gitu. Oke, itu yang lo lakukan dengan teman-teman caleg muda yang lain ya? Betul, di Jakarta setidaknya. Lintas partai juga? Lintas partai. Oke, jadi since teman-teman perhimpunan ini sudah mendengarkan aspirasi anak-anak muda gitu, siapapun yang kepilih tetap bisa membawa apa yang anak-anak muda ini inginkan gitu. Betul, ya? betul. Oke, nah boleh tepuk tangan dong buat Manik karena sudah berhasil menjawab netizen bertanya, caleg menjawab. Dan tadi lo sempat nyinggung mengenai komunitas kan. Kalau misalnya komunitas kan teman-teman muda nih kayak oke, lumayan dekat dengan komunitas gitu ya. Komunitasnya dekat, mereka memiliki satu kesenangan yang sama sehingga mereka bergabung dalam suatu komunitas. Nah, apakah mereka yang berkomunitas ini harus dekat juga dengan partai politik supaya tadi yang lo bilang sebuah isu teman-teman dari komisi itu belum terlalu nge-touch komunitasnya gitu? Apakah teman-teman yang memang ingin mengaspirasikan harus juga berdekatan dengan partai politik atau ya cukup di komunitas saja? Oke. Menurut gue mau nggak mau, suka nggak suka harus. Harus ya? Bukan ke partai politiknya aja, bahkan spesifik ke alek misalnya. Ke anggota legislatifnya atau siapalah yang kira-kira bisa dititipkan suara. Kenapa? Karena kalau memang teman-teman mau ada sebuah perbaikan dari kondisi yang teman-teman anggap hari ini kurang bagus gitu ya, mau nggak mau itu harus masuk ke dalam ranah kebijakan.
kalau kita bertahan di komunitas dan kita ngobrol sama komunitas, mungkin sektor perubahan yang kita rasakan itu hanya lintas masyarakat gitu ya. Nggak cukup kuat, nggak cukup besar. Sementara kalau teman-teman mau adanya perbaikan yang lebih baik gitu ya, yang lebih masif, ya maka konteksnya itu harus ada di dalam kebijakan publik gitu. Apakah itu lewat eksekutifnya misalnya atau ikut lewat legislatifnya. Jadi merapatlah, bukan berarti teman-teman harus partisan di dalam partai politiknya, enggak. Tapi teman-teman punya setidaknya orang yang teman-teman percaya ada di dalam sistem dan bisa dikawal. Karena kan itu yang selalu jadi kritik gitu ya. Di tahun 2019 pun sama gitu. Ada gap, ada yang patah gitu antara suara masyarakat sama apa yang dibahas di sini gitu. Nah itu dia, ketika kita tidak cukup kuat untuk mengawal dan tidak memberikan semacam champion lah ya untuk ada di dalam sistem itu, ya akan putus terus gitu. Karena bisa jadi orang-orang yang terpilih memang mereka tidak merepresentasikan siapapun gitu. Tapi ya udah, karena kita nggak peduli komunitas kita mau siapa aja gitu ya, bodo amat. Akhirnya ya terpilihlah orang-orang yang bahkan belum tentu merepresentasikan kepentingan kita gitu. Oke, sehingga ya tadi bisa lo bilang putus di tengah jalan tuh ya aspirasinya ya. Tidak sampai karena Alek-Alek ini tidak bisa merepresentasikan atau tidak merepresentasikan apa-apa gitu ya. Hanya sekedar maju gitu ya. Dan gak dikawal. Gitu. Banyak kayak gitu ya? Menurut lu banyak gak sekarang? Gue nggak terlalu ngikutin sih sebenarnya, tapi banyak ya? Nggak tahu nih gimana. Hanya maju gitu? Ya mungkin ada lah. Mungkin ada. Dan ya gue berharap orang-orang yang bicaranya tentang gagasan gitu ya, bicara konkret apa yang mau dia lakukan, itu bisa lebih banyak dikenal orang dan orang-orang bisa lebih dekat sama mereka. Oke, nah ketika lo bergabung dengan, tadi menyambung ke pertanyaan yang tadi dari netizen Budi gitu ya, lo bergabung dengan sebuah partai karena lo merasa lo sejalan gitu ya dengan visi dan misi lo, bisa didukung juga oleh partai yang sekarang sedang lo masuki gitu. Since nanti ketika ada beberapa idealis lo atau ada beberapa gagasan masyarakat yang harus lo bawa, ternyata bertolak dengan visi dan misi dari partai yang sedang lo masuki, apakah lo akan bisa memungkinkan lo untuk pindah partai atau gimana? Bagi gue tadi balik lagi, kalau partai politik itu juga adalah kendaraan, tapi tentu juga punya semangat perjuangan gitu ya. Dan pindah partai politik segala macam itu bagian yang terjadi di Indonesia hari ini gitu ya. Bukan berarti akhirnya gue menutup kemungkinan, tapi apa yang gue ikuti hari ini setidaknya gue bisa membangun partai politik dulu aja gitu. Dari level yang gue pun juga masuknya kan masih pelan-pelan gitu ya. Gue belum ada di DPP khususnya karena gue baru di Pemuda Perindonya, DPP Pemuda Perindo. Jadi gue setidaknya berharap bisa merintis ini, mengawali ini dengan hal-hal yang baik pula gitu ya, ada di dalam partai politik. Tapi bukan berarti juga menutup kemungkinan tadi soal hal-hal yang lain gitu. Kenapa? Karena hal yang penting untuk kita sama-sama sikapi adalah kita membawa visi dan gagasan gitu. Dimana gue yakin ketika gue sudah memilih ya gue udah akan loyal gitu. Gimana caranya untuk bisa mengkomunikasikan apa yang masyarakat sampaikan itu kepada ketum, kepada orang-orang ada dalam partai politik, itu yang menurut gue jadi challenge buat gue gitu. Oke, karena ya kita juga tahu banyak beberapa partai yang image-nya kan sudah red flag gitu di netizen-netizen gitu ya. Maksud gue red flag memang sudah kayak tidak disukai gitu ya, bukan benderanya warna merah gitu. Kan beda, kalau itu kan nggak tahu deh. Ya kan, karena ya gitulah, kalau ngomongin partai banyak banget teman-teman pasti ingin bersuara juga kalau kita buka di kolom komentar gitu ya. Lo akan maju tadi di Dapil 6 di Komisi E. Lo merasa ada kesulitan gak sih ketika lo seorang anak muda gitu ya, kalau misalnya lo terpilih nantinya, apakah lo bisa menjamin 100% apakah apa yang lo bawa, suara dari masyarakat, bisa diterima pada saat lo mendapatkan kursi di sana? 100% gue yakin enggak, tapi beberapa persen dari situ gue yakin masih bisa diusahakan, bahkan lebih dari 50%. Kenapa? Karena tadi ya, realistisnya adalah bentuk kebijakan itu kan musyawarah mufakat. Jadi tidak hanya melibatkan satu orang, tapi orang bahkan lintas partai gitu. Nah makanya apa yang tadi gue sampaikan sama teman-teman semua adalah jangan-jangan memang yang harus kita buat itu adalah ekosistem politik yang memang progresif, membawa perbaikan bagi kita semua.
Termasuk diantaranya gimana caranya buat kita ada misalnya gue punya pegangan temen di komisi berapa gitu ya, ternyata dia dari partai yang berbeda tapi sama-sama cita-citanya baik gitu untuk Indonesia, ya itulah yang dipegang gitu. Nah, komitmen ini yang menurut gue bisa mendasari berapa persen gue yakin, yaitu adalah ketika kita sudah ada yang terpilih dulu. Karena masalahnya kalau sekarang ini belum terpilih sama sekali, ya kita nggak tahu gambaran politiknya akan seperti apa kan di sana. Itu makanya gue berharap teman-teman pun juga memberikan kesempatan buat orang-orang muda ini lintas partai, tapi ternyata tujuannya sama gitu. Gambaran isunya kurang lebih sama. Itu bisa teman-teman dukung, bisa teman-teman pilih bahkan gitu. Oke, nah ngomongin soal pemilihan kayaknya lu belum ada baliho-baliho muka lu ya kayaknya ya di Jaktim? Belum ada kan? Belum ada. Tapi akan. Semoga akan. Jadi kemarin itu gue bikin semacam, bukan sayembara lah ya, gue bikin desain. Gue bikin desain baliho, apa sih sebenarnya kira-kira bisa dipasang gitu. Gue bikin bahkan fake baliho. Jadi kita cari di Google Maps, ada spot baliho nggak nih yang bisa dimasukin gitu. Kita nemu beberapa, ada di Geraha gitu ya. Segala macem lah tempat-tempat di sekitaran Jakarta Timur. Terus gue masukin aja tuh di situ. Jadi buat nunjukin, ini gue pengen baliho di titik ini, di titik ini, di titik ini. Tapi sayangnya sekarang belum ada. Oh, belum Karena ada? satu dari finansial, kemudian kedua, gue juga lagi berpikir apakah kemudian mengeluarkan baliho ini jadi sampah misalnya, kan kritik orang gitu ya, orang-orang ngelihatnya segala macam. Tapi ya balik lagi, mau nggak mau, gue kan nggak akan setiap hari ada di situ. Orang-orang mungkin harus tahu dan harus kenal. Nah, makanya itu cara terbaiknya adalah memasang baliho di letak-letak strategis. Jadi gue berharap teman-teman semua mungkin kalau ada yang mau bantu, satu bantuin desain, dua bantuin bikin, tiga bantuin dananya mungkin gitu ya, sampai pasang balihonya silahkan hubungi Manik di DM. Oke, nah sekarang kita mau membuka lagi ya forum, mungkin ini bisa last question dari teman opini. Sudah ada Mas, siapa namanya Mas? Pakai nama dong, biar kamu nanti bisa Pondok Indah ya. Oke. Silakan pertanyaannya Mas. Ya tadi kayaknya ada sempat disebut soal finansial menarik. Terus sempat juga tim opini ngulik-ngulik lewat program Mas Manik yang sedang dilakukan. Salah satunya crowdfunding. Itu kan salah satu bentuk di mana Mas Manik mengumpulkan dana atau finansial. Yang menarik adalah gimana cara Mas Manik bisa transparan soal itu, kan duit rakyat. Gimana cara Mas Manik bisa transparan soal tersebut, dan bagaimana Mas Manik itu sebenarnya juga terjadi di berbagai negara. Seperti yang sudah kita tahu di Amerika itu dilaksanakan. Bagaimana cara Mas Manik mengedukasi masyarakat di sini agar masyarakat di sini awam dan juga menganggap hal tersebut normal untuk dilakukan. Oke, itu dia tadi sudah disampaikan ya pertanyaannya, kayak kru sini juga kayaknya dia ya. Sampai risetnya dalam banget. Curiga kru. Oke, gimana langsung Mas Manik? Ya, curiga kru. Bener banget. Untuk sekarang ini memang menggunakan metode crowdfunding sebenarnya adalah untuk memastikan bahwa dananya ini ya bukan dana-dana yang dana-dana gelap ibaratnya kayak gitu ya. Publik bisa berpartisipasi supaya mereka juga bahkan bisa memantau kemana dananya, uangnya dipakai apa, terus apa yang kemudian dilakukan dengan dana-dana kampanye tersebut gitu ya. Itu bisa dipublikasikan gitu. Nah, makanya gue membuat crowdfunding ini supaya masyarakat itu lebih terbuka bahwa sebenarnya uang, misalnya ya kan selama ini suka ada money politics gitu ya, uang yang dibeli kayak kita ada yang beli suara misalnya 100.000, 200.000, 250.000 gitu ya, itu mungkin buat satu hari, tapi untuk 5 tahun ke depan suara kita tuh lebih berharga daripada itu semua, dan itu hanya bisa terjadi ketika kita menempatkan orang yang punya program dan juga kekuatan politik yang bagus di dalam sistem. Itu makanya hal ini bisa saja terjadi ketika masyarakat juga melakukan usaha-usaha politik gitu ya, bareng sama orang-orang yang mereka anggap bisa dititipkan harapan ini gitu. Salah satunya adalah crowdfunding, yaitu masyarakat bisa nyumbang dana, bisa support dana, kemudian dananya itu bisa digunakan oleh si alek-alek ini, caleg-caleg ini untuk berkampanye segala macam, supaya akhirnya tadi itu. Ini yang menurut gue juga jadi masalah dan tantangan adalah kita ini kan nggak ada limit spending dari kampanyenya kan itu. Jadi pasti persaingannya tidak fair untuk orang-orang muda seperti gue yang tidak punya banyak uang gitu ya, dengan orang-orang yang secara modal kapitalnya sudah besar, atau ya bandingin lah sama anak-anak muda yang orang tuanya gitu ya support segala macam, ya pasti tidak akan fair.
Itu mereka punya banyak hal yang bisa dilakukan, tapi ya balik lagi bukan hanya sekedar jumlahnya, tapi bagaimana memanage-nya. Itu juga penting untuk jadi efektivitas dari bentuk kampanye. Makanya gue berharap masyarakat bisa terbuka bahwa kalau ada caleg, jangan ditanya mau ngasih duit berapa, Bapak Ibu gitu ya. Tapi apa kira-kira yang mau dia lakukan di sini, apa perbaikan yang ingin dia buat di sini, dan kira-kira gimana cara memastikan itu bisa terjadi. Nah, itu yang gue harap bisa dilakukan sama masyarakat hari ini, orang muda ataupun masyarakat sipil secara luas gitu ya. Karena banyak caleg yang nggak punya duit, jadi dia tentu nggak akan bisa bayar Bapak Ibu untuk beli suara gitu ya. Tapi bisa jadi mereka banyak ide dan gagasannya yang bisa jadi juga akan mengubah hidup kita bisa menjadi lebih baik gitu. Nah, banyak caleg yang belum tentu uangnya banyak untuk membeli suara Bapak Ibu. Jangankan membeli suara untuk nyetak baliho aja belum ada. Kagak ada dananya ya. Lo emang kantong pribadi kalau buat nyaleknya apa nyetak-nyetak alat-alat kampanye gitu? Sejauh ini masih pribadi. Sejauh ini masih pribadi. Ada sumbangan beberapa orang juga ya. Kayak misalnya Michael gitu ya, dia juga support karena dia ya komitmen gitu. Kemudian orang-orang lain, dan harapannya ya parpol dengan program ya. Tapi kalau masalah parpol itu belum yang dana fresh money misalnya kayak gitu. Oke, parpol tetap mendukung mungkin dalam bentuk programnya gitu ya, belum dalam bentuk fresh money. Sekarang masih dari kantong lo pribadi. Betul, ya? untuk kampanye segala macam masih pribadi. Oke, masih ada pertanyaan dari wah ini kayak yang punya partai ini bukan ya? Nggak tahu. Aduh, iya kan ya? Oke. Dari pengalaman Manik ngobrol-ngobrol sama teman-teman yang udah pernah dapat jadi DPR atau DPRD, ongkos politiknya tuh buat seorang caleg DPR atau DPRD itu berkisar berapa sih? Pertanyaan gue. Terus yang kedua, sepengalaman lu ngobrol sama teman caleg yang udah pernah atau yang baru pernah, ada nggak sih orang yang modalnya minim tapi dapat kursi? Oke. Nah, agak pelan ya Bapak ini suaranya kalau ngomongin mengenai pendanaan ya. Kayak nanya gaji gitu. Oke. Kalau dari diskusi ngobrol-ngobrol gitu banyak yang bilang DPR RI ya, ini kalau DPR RI itu katanya bisa sampai puluhan miliar gitu. Puluhan miliar? Itu dari mana gue dapet gitu ya? Puluhan miliar. Tapi nggak tahu lah, itu juga kayaknya ada juga yang di bawah puluhan miliar kalau nggak salah, ya cuma beberapa M gitu. Tapi suaranya bahkan berhasil lulus gitu ya. Nah, ada kalau di DPRD yang gue tahu punya bagus gitu ya, track recordnya bagus dan juga dananya nggak sampai miliaran. Kalau nggak salah, gue nggak tahu nih bisa sebut nama atau nggak. Tapi intinya dia berhasil di DKI Jakarta di bawah 1 miliar kayaknya, masih ratusan juta. Tapi berhasil, mungkin mengelola masanya berhasil, grassroots-nya berhasil gitu. Jadi ada aja sebenarnya orang-orang yang dengan dana-dana minim dibandingkan dengan yang lain gitu ya. Meskipun ratusan juta itu tetap besar buat gue, tapi itu minim dibandingkan sama yang lain dan mereka berhasil. Ada. Tapi kalau kita hitung jumlahnya, jelas bukan mayoritas. Sangat minoritas dan bahkan mungkin sebuah keajaiban gitu bisa berhasil. Jadi dana kampanye itu matters, sangat-sangat matters. Tapi yang lebih matters juga adalah bagaimana mengelola dana kampanye dan juga mengelola masyarakat akar rumputnya gitu untuk bisa tim suksesnya lah ya, untuk bisa mengondisikan pemenangan ini gitu. Oke, harus bisa dikendalikan ya dana kampanye ya, supaya amin semoga apapun yang lo inginkan gitu ya bisa tercapai. Dan juga mungkin last question dari gue, kita juga tahu bahwa anak-anak muda zaman sekarang banyak yang tidak melek politik dan juga mungkin mereka merasa kayak politik nih gitu. Bahkan mungkin gue tanya di beberapa temen gue gitu, ketika gue nanya 2024 gimana 1, 2, 3, kayak gue golput deh gitu ya kan. Banyak ternyata teman-teman ini yang mungkin mulai apatis gitu ya, mulai tidak percaya akan pemerintahan, mulai tidak percaya dengan orang-orang yang dijanjikan atau sudah diplot ini si champion-championnya untuk memimpin kita semua dan membawa aspirasinya. Lo gimana memandang teman-teman muda yang seperti itu? Well, kalau gue ngelihat ya bisa jadi karena mereka pun juga frustasi. Ya, frustasi secara politik karena ya media ataupun apa yang mereka lihat selama ini seringkali adalah hal-hal yang mengecewakan dari tokoh-tokoh politik gitu. Akhirnya ya nggak bisa disalahkan juga karena sejauh ini itu yang mungkin kita rasakan. Tapi gue juga bisa menyampaikan bahwa ada banyak juga kok perubahan, perbaikan
yang dilakukan sama tokoh-tokoh politik dan itu berhasil gitu. Itu setidaknya membuat atau menjadikan kita punya kehidupan yang lebih baik gitu ya. Ada misalnya undang-undang TPKS gitu kan, itu pun juga hal yang didorong dan akhirnya goal gitu. Ada yang lain-lain lah ya yang nggak bisa gue sebutkan satu-satu. Intinya jangan sampai kita menutup mata sama politik gitu ya, karena ada yang bilang kebutaan terparah adalah ketika kita buta politik. Karena akhirnya kita tidak tahu bahwa dari kita tidur sampai dengan kita bangun lagi, semuanya itu adalah hasil dari kebijakan politik. Semuanya. Gaji kalian, biaya kuliah, terus transportasi yang segitu-gitu aja gitu ya. Atau apapun jalan misalnya pedestrian segala macam, itu adalah hasil dari kebijakan politik. Jadi ketika kita berusaha menjauh dari politik, hal itu akan terus terjadi. Tapi ketika kita setidaknya berusaha mendekat dengan politik, entah itu berupaya untuk misalnya memilih ataupun terlibat dalam proses pengawalan kebijakan, itu lebih baik. Ya artinya teman-teman bisa memastikan bahwa setidaknya teman-teman terlibat dalam pembentukan kebijakan yang berhubungan sama hidup kalian sehari-hari. Ingat, dari bangun tidur sampai tidur lagi, semuanya berhubungan sama dengan kebijakan politik. Nah, karena yang terakhir pun disuarakan adalah bukan lagi jangan salah pilih, tapi yuk milih gitu ya. Karena banyak orang-orang yang tidak menggunakan suaranya dengan baik gitu kan. Oke, nah itu dia teman-teman, boleh kasih tepuk tangan buat caleg kita yang berhasil kita undang di episode perdana Temu Titik Terang, Manik Margana Mahendra. Buat teman-teman opini yang tahun depan merupakan tahun pertamanya untuk melakukan pemilihan, gunakan suaranya sebaik mungkin gitu. Kalau misalnya tidak tahu siapa yang dipilih, mungkin bisa melalui riset-riset track record teman-teman yang kira-kira ada di mana bangku caleg ataupun dimanapun gitu, atau bakal calon presiden gitu. Mungkin bisa dilihat track recordnya seperti apa. Kalau misalnya memang kebingungan juga kan mau milih siapa, at least lo tahu beberapa kegiatan yang sudah pernah dilakukan sama orang-orang yang nantinya bakal lo pilih. Oke, teman-teman opini, semoga dengan episode perdana Temu Titik Terang, teman-teman opini, teman-teman milenial, Gen Z yang tahun depan baru akan memulai menemukan titik terang dari obrolan kita hari ini. Manik, thank you banget juga udah datang. Kita semua berharap semoga apa yang lo rencanakan dapat berjalan sesuai rencana lo. Semoga memang lo bisa menjadi pembawa aspirasi suara teman-teman di luar sana yang mungkin tidak bisa menyuarakan ke orang lain. Semoga tidak menjadi penaruh amanah yang salah dari orang-orang. Semoga hasilnya semua baik adanya. Oke, kalau gitu teman opini, gua Aga Gonzaga harus pamit di episode perdana kali ini. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya, pastinya di Temu Titik Terang, hanya di Opini ID.